terjadi kasus HAM ya udah langsung dituntaskan, biar tidak jadi kasus 5 tahunan gitu. Sudah diinvestigasi oleh Komnas, sudah disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat sejak belasan tahun yang lalu, tapi sudah ganti presiden, itu belum selesai-selesai. Berkas penyelidikannya Komnas ini bolak-balik saja nih. Komnas HAM, Jaksa Agung, Komnas HAM, Jaksa Agung, udah kayak Metro Mini atau Transjakarta bolak-balik. Instagram atau TikTok itu kan kita udah bisa lihat Mas keberpihakannya ke arah mana, dan harus benar-benar teman-teman muda ini punya critical thinking untuk memilih gitu berdasarkan concernnya mereka dan to be fair gitu. Kalau kemudian prosesnya salah, pasti nanti kualitas pemimpin yang dihasilkan juga salah, tidak berkualitas. Kita ini lebih dari sekedar ngomong memilih penguasa, tapi ini juga ngomong simbol moral bangsa. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjelajahi pemikiran progresif serta ide-ide segar yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Sebagai negara demokrasi dengan hukum sebagai landasannya, bangsa kita menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Namun hingga hari ini indeks demokrasi Indonesia cenderung menurun. Sederet permasalahan di bidang hukum dan HAM masih menggerogoti kehidupan bernegara. Penghormatan terhadap HAM wajib menjadi prioritas. Bagaimana mewujudkannya? Kita akan bincang-bincang bersama Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, BK Ulung Hapsara, dan juga co-founder Politics Putri Jasmine. Selamat datang di Gagasan Progresif, Mas BK, Mbak Putri. Mbak Jasmine ya panggilannya. Terima kasih. Selamat datang. Nah, Mas BK ini dikenal sebagai salah satu deklarator maklumat Juanda. Boleh dijelasin nggak, Mas? Maklumat Juanda itu apa sih, Mas? Ya, maklumat Juanda itu sebenarnya kan sebuah pernyataan sikap dari tokoh-tokoh yang prihatin terhadap proses politik, kepemimpinan politik, dan juga proses hukum waktu itu di Mahkamah Konstitusi ya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga itu melenceng dari cita-cita reformasi, di mana Mahkamah Konstitusi itu kan salah satu lembaga yang dilahirkan pasca reformasi untuk jaga soal konstitusi itu. Konstitusi apalagi kan ini dasar kita bernegara semua kan konstitusi. Nah, ada proses yang tidak benar di situ dan kami kemudian bersikap supaya segera diperbaiki begitu. Ke depan Indonesia itu benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar maupun juga harapan semua orang akan pemerintahan yang bersih dan baik gitu, kira-kira begitu. Apa sih keprihatinannya? Ya, yang pertama begini, saya kira kan kita semua sepakat bahwa pemilihan umum kan menjadi ruang yang paling baik untuk melahirkan kepemimpinan gitu ya. Yang demokratis dan legitimate. Legitimate ini artinya didukung oleh rakyat. Tapi ketika kita bicara soal pemerintahan yang demokratis dan legitimate, harus didasarkan pada proses yang benar gitu. Pada titik itulah sebenarnya kami mengkritisi soal proses di Mahkamah Konstitusi itu. Melalui proses yang saya kira kita bisa tahu bersama tidak melalui yang proses yang benar begitu. Ada keistimewaan begitu terhadap segelintir orang sehingga bisa diakomodir dalam proses pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira saya sendiri sebagai mantan komisioner begitu, Komnas HAM, lembaga negara independen, tentu saja prihatin begitu. Ini lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi menjadi dalam tanda kutip perlu dikoreksi sedemikian rupa akibat proses politik itu. Gitu. Ini kan memberikan keprihatinan atau menimbulkan keprihatinan bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga juga saya juga sependapat sebenarnya bahwa setiap orang yang memenuhi syarat begitu itu berhak untuk menjadi salah satu kontestan baik di level daerah maupun di level nasional. Tapi lagi-lagi caranya yang baik, caranya yang benar dan tidak ada keistimewaan. Itu saya kira
titik-titik krusial dari soal maklumat juanda dan proses politik hari ini. Nah, menurut dari Economist Intelligence Unit atau EIU, ini kan Indeks Demokrasi Indonesia ini masih tergolong cacat atau flawed democracy. Nah, Indeks Demokrasi Indonesia era Presiden SBY memang cenderung meningkat gitu ya. Nah, di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini ini juga cenderung menurun. Sempat naik sih memang di angka 7,03 pada 2015, namun terakhir ini mencapai 6,71 pada tahun 2022. Nah, Mbak Jasmine, gimana nih tanggapan Mbak Jasmine? Aku kalau melihat itu indeks demokrasi kan bisa dilihat dari kebebasan berpendapat kita, apakah kita aman secara digital, secara langsung gitu, ataupun secara daring. Tapi juga banyak teman-teman yang merasa bahwa kebebasan berpendapatnya disalahgunakan gitu, atau dicacatkan lah, Mbak, secara bisa di online misalnya, bisa jadi content creator misalnya tiba-tiba akunnya hilang, atau misalkan sampai ada yang dikecam sampai ke bagian keluarganya gitu. Itu kan hal-hal yang perlu kita antisipasi gitu, karena ngomongin indeks demokrasi ini kan lekat sekali dengan keamanan juga kan gitu. Apalagi untuk teman-teman muda juga gitu. Mas BK mungkin ada tanggapannya? Ngomongin tadi kita sempat ngomongin tentang self censorship ya, Mas. Yang pertama saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Yasmin. It's very substantial begitulah. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau kita bicara soal indeks demokrasi ini kan tidak hanya dari kata demokrasi saja, tapi dia akan berkorelasi begitu dengan soal penegakan hukum, dengan korupsi. Kemudian tadi yang disampaikan Yasmin misalnya soal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang keempat adalah soal partisipasi. Partisipasi ini untuk mengkontrol gitu ya, mengontrol bagaimana kualitas kebijakan publik. Nah, saya akan berangkat dari apa yang tadi disampaikan Yasmin soal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini kan kalau dari hak asasi manusia salah satu hak yang paling fundamental, paling krusial, gitu, paling mendasar. Kenapa? Karena disitulah letak eksistensi dari warga negara. Itu di situ. Nah, kebebasan berpendapat berekspresi memang betul sekarang ini sedang berada dalam posisi ancaman gitu ya. Kenapa? Ada self censorship sekarang. Orang ini kemudian ketika melihat ketidakadilan, tidak beresan di soal hukum, soal pemerintahan gitu ya, takut berpendapat, menjadi takut berpendapat karena jangan-jangan tadi doxing misalnya, bullying di sosial media, atau lebih dari soal doxing dan bullying di sosial media adalah di proses hukum karena dianggap berbeda pendapat dengan mereka yang lebih punya kuasa. Nah, pada titik itu saya kira penting untuk meletakkan gitu ya, meletakkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai jantung demokrasi. Jangan sampai kemudian orang ke depan begitu ya, siapapun yang terpilih jadi presiden begitu, orang tidak mau berpendapat karena takut. Atau bahkan yang terpilih jadi presiden merepresi orang. Kemudian memproses hukum gitu, atau bahkan meminta kepada pembantu-pembantunya, aparat penegak hukum untuk memproses hukum, atau paling tidak mengintimidasi, menginterogasi, dan yang lain sebagainya, jangan sampai ke sana. Pasti dari situ, baik ngomong indeks demokrasi maupun kualitas demokrasi kita akan semakin turun. Membicarakan tentang kebebasan berpendapat, apalagi di media sosial gitu ya. Ini juga nasib para pers ini nih. Bagaimana Anda berdua ini melihat kebebasan pers di Indonesia dan juga kebebasan sipil hari ini? Apakah masyarakat dan rekan-rekan media ini sudah bebas berekspresi atau menyampaikan pendapat secara bertanggung jawabkah? Kadang-kadang kita berbebas pendapat nih, setiap orang punya haknya. Tapi terkadang kita juga lupa untuk bertanggung jawab atas apa yang kita ekspresikan di media sosial gitu ya. Bagaimana menurut Mas BK? Ya, secara umum kan sebenarnya baik begitu ya. Kebebasan media atau pers di Indonesia baik begitu. Memang ada beberapa kasus, terutama di daerah-daerah gitu ya. Di daerah-daerah ketika pemberitaan itu tidak sesuai dengan keinginan penguasa, tiba-tiba jurnalisnya diancam. Bahkan kemudian diproses hukum. Ini kan saya kira jadi catatan dalam soal kebebasan media atau pers. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada juga banyak tekanan-tekanan gitu ya, untuk
menyensor pemberitaan, meminta pemberitaan sesuai dengan keinginan penguasa, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang juga saya kira penting untuk diantisipasi adalah fenomena media online. Ini kan semakin banyak, gitu ya. Artinya standar dari Dewan Pers begitu untuk ngontrol media online, ngontrol dalam tanda kutip ya, itu harus juga diperketat. Kenapa? Karena media itu punya tanggung jawab yang tidak gampang, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya ketika ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja data yang diberitakan harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, cover both side, begitu. Artinya harus kemudian dikonfirmasi kepada yang bersangkutan dan yang lain sebagainya, itu cover both side. Yang ketiga juga kemudian mengajak netizen atau kemudian pembaca itu berpikir, ikut berpikir gitu ya. Tentu saja berpikir ini juga soal keberpihakan misalnya pada yang lemah dan yang lain sebagainya. Itu saya kira catatan-catatan kalau kita bicara soal kebebasan pers atau media. Lalu bagaimana dengan Mbak Jasmine? Mbak Jasmine ini content creator, punya podcast juga ya. Nah, bagaimana nih? Apakah sesama teman-teman content creator, ini kan pastinya kalau media itu kan dia punya aturannya ya. Kalau jurnalis itu dia punya aturannya sendiri. Nah, bagaimana dengan teman-teman sipil kayak gitu ya, dengan teman-teman content creator, apakah mereka sudah memiliki kebebasan untuk berpendapat dan tentunya secara bertanggung jawab juga? Kalau untuk media podcast sendiri, inilah mengapa keresahan saya waktu itu Mbak sehabis lulus kayak berniat gimana ya, aku pengen bikin media politik yang netral, insya Allah netral, tidak berpihak kepada manapun, siapapun bisa aku undang untuk mencerdaskan anak muda nih. Makanya aku bikinlah Politics Lit-nya itu stands for literacy Mas gitu. Karena berdasarkan keresahan sendiri gitu. Karena banyak banget teman-teman yang udah terutama untuk pemilih-pemilih pemula kan Mbak, yang kayak harus di framing ke satu pihak nih harus dipilih gitu. Apalagi kalau ngomongin secara platform yang lebih besar kayak medsos sekarang ya, kayak Instagram atau TikTok, itu kan kita udah bisa lihat Mas keberpihakannya ke arah mana, dan harus benar-benar teman-teman muda ini punya critical thinking untuk memilih gitu berdasarkan concernnya mereka dan to be fair gitu. Oh nice. Wah, ini anak muda sekarang tapi memang senang banget ya karena melihat anak muda sekarang ada yang concern terhadap politik. Ya, saya kira begini. Anak muda yang sekarang ini kan pada posisi yang sangat menguntungkan begitu ya, dalam tanda kutip, referensinya banyak sekali begitu. Referensinya banyak sekali. Sekarang dengan modal googling saja kita sudah bisa jutaan data tersedia, informasi begitu. Beda lah dengan zaman kami begitu. Kami harus belajar itu fotokopian dulu begitu ya, atau membaca buku atau membaca novel, buku-buku yang kritis sembunyi-sembunyi begitu ya. Itu saya sendiri mengalami waktu itu begitu. Jadi ketika mau baca buku begitu, ini sembunyi-sembunyi nih gitu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya karena bukunya dianggap terlarang begitu, kayak buku. Sekarang itu novel Pramudia Anantatur jadikan film begitu. Jadikan film. 30-40 tahun yang lalu mengedarkan itu atau bahkan berdiskusi soal itu subversif itu. Tabu mungkin ya. Subversif itu. Dianggap membahayakan keamanan negara gitu. Tapi sekarang kan kayak Yasmin dan kawan-kawan saya kira pada posisi yang sangat-sangat menguntungkan. Ini tadi saya mendengarkan Yasmin sangat kagum dengan itu, artinya udah ngomong critical thinking ini. Gitu ya. Critical thinking itu adalah kunci saya kira, nggak hanya menelan mentah-mentah informasi itu, tapi juga bagaimana sih sebenarnya konteksnya kayak apa, segala macam itu saya kira penting. Oke, lalu bagaimana dengan akses hukum di Indonesia nih? Karena memang akses hukum di Indonesia itu kan nampaknya belum merata, melihat demografi Indonesia juga besar sekali begitu ya. Dan juga ungkapan hukum sebagai panglima itu hanya slogan saja atau seperti apa? Dan bagaimana Anda memandang ada gium hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah? Mungkin dari Mbak Jasmine dulu boleh. I should never forget kasus Nenek Minah sama Nenek Sumiati sih, Mas. Di mana mereka berdua, beliau-beliau ini mencuri pepaya sama mencuri singkong dengan masa tahanan 2 tahun ya Mas ya gitu. Mencuri singkong sama pepaya gitu. Kalau ngomongin negara hukum kan Kak, di dalamnya itu kan juga ada prinsip kemanusiaan gitu. Kalau di hukum humanitar tuh kita bisa berbicara mengenai asas equality before the law.
Jadi harusnya setiap warga negara itu berhadapan di depan negara hukum tuh sama aja gitu. Nggak ada proporsi yang kalau mencuri ratusan miliar tetap 2 tahun juga, misalkan dengan potong sana potong sini gitu. Perlunya penegak hukum untuk memperkuat supremasi hukum sih. Karena aku percaya kebijakan semasif dan sebagus apapun jika aktor-aktor kebijakan publiknya atau pemangku kebijakan hukumnya tidak dipenuhi dengan hati nurani dan political will juga, akan menjadi undang-undang belaka aja gitu. Akan menjadi surat-surat yang bisa digampangkan di kemudian hari gitu. Oke, Mas Beka, bagaimana Mas Beka? Ya, basis dari soal hukum ini kan ada etik, ada moral, ada kemudian keberpihakan dan keadilan. Gitu. 4 inilah kemudian yang menjadi pilar bagaimana hukum berjalan. Ketika etik, moral, keberpihakan, terus kemudian keadilan ini tidak tersanding begitu, ya kita tidak akan ngomong hukum yang adil, hukum yang tegak. Itu baru soal ininya filosofinya. Belum ngomong soal institusi penegak hukum. Saya kira kita ngomong dari soal kepolisian, kejaksaan, kehakiman belum maksimal. Gitu. Belum maksimal artinya belum mampu memberikan pesan tegas bahwa memang hukum adalah alat untuk mewujudkan keadilan. Hukum adalah alat untuk mendatangkan keadilan. Ya kasus Nenek Mina, Sumiati atau siapapun yang memang mereka miskin begitu ya, terus kemudian tidak punya akses terhadap pendampingan hukum. Kalau tidak viral mungkin tidak aparat penegak hukum juga akan bisnis as usual saja gitu ya. Ini nggak ada nih yang perhatian begitu, ya udah diproses saja gitu ya. Kan itu masih seperti itu. Artinya hukum ini juga masih harus diperbaiki, terutama ngomong soal keadilan dan akses kepada siapapun warga negara yang memang berhadapan dengan hukum. Itu apalagi harusnya kemudian aparat penegak hukum kan tidak hanya ngomong soal hukum secara positif saja, tapi juga soal keberpihakan nih. Kan aparat penegak hukum juga harus dituntut soal kemanusiaannya, itu bukan hanya soal hukumnya saja. Bedalah antara hidup, orang bekerja untuk hidup dan bekerja untuk gaya hidup. Gitu. Kan gitu. Nenek Minah, Nenek Sumiati itu kan dalam tanda kutip nyuri itu untuk hidup nih. Bukan untuk gaya hidup. Beda dengan tadi yang korupsi tadi kan. Korupsi udah ngomong gaya hidup nih. Ironi menurut saya ya, gitu ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan dan diproses secara hukum karena korupsi atau meras. Ini kan KPK ini kan simbol moral untuk pemberantasan korupsi bangsa. Betul. Artinya pimpinannya itu dituntut lebih, ya. Lebih dari bersih lah, gitu loh. Artinya tidak cacat secara track record begitu, cacat juga secara kinerja. Dan membicarakan tentang korupsi, memang pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tercatat 6 menteri dan 1 wakil menteri terjerat kasus korupsi. Mas Beka, bagaimana nih fenomena tersebut? Ya itu tadi, saya kira kan kalau kita ngomong kasus korupsi kementerian gitu ya, tidak hanya berhenti pada soal dia sebagai menteri saja, tetapi juga harus dilihat di belakangnya misalnya. Bagaimanapun juga yang korupsi-korupsi sebagian besar nih, saya nggak tahu punya catatan yang atau data yang lebih valid begitu, berasal dari partai politik. Nah ketika ngomong partai politik ini kan Indonesia ini politiknya masih biaya tinggi nih, gitu loh. Masih biaya tinggi. Orang mau nyalek saja di tingkatan DPR, kabupaten atau kota butuh baliho yang banyak, butuh spanduk, butuh kaos. Belum lagi kalau kemudian ketemu dengan calon konstituen misalnya, pasti nyuguhi mau rokok atau minuman dan masih ada ya. Itu baru kabupaten kota ini. Belum ngomong provinsi, belum ngomong DPR RI, belum lagi ngomong Pilpres ini. Gitu. Kalau kita dari Sabang sampai Merauke, hitung saja itu. Berapa biaya politiknya untuk bikin bendera mungkin jutaan gitu. Bikin baliho
wah sudah miliaran mungkin masing-masing kandidat. Nah, pada titik itu makanya kemudian politiknya jadi biaya tinggi kan di situ. Nah, itu dorong bagaimana kemudian mengembalikan modalnya, terus kemudian ada tuntutan-tuntutan dari partainya. Nah, menteri satu ini kan ya penting ini bagaimana ditanya lagi bagaimana sih sistem kontrolnya gitu antara presiden dengan menteri-menteri itu di situ, Mbak. Oke, tadi kita juga sempat membicarakan tentang hak asasi manusia. Sekarang kita akan lebih dalam lagi nih. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia? Dan mengapa hingga kini kasus-kasus yang berkaitan HAM ini masih saja terus terjadi, Mbak Jasmine? Wah, kayak ini kalau misalkan kita mau ngomongin secara singkat, aku ambil dari omongan dari Mas Andi Wijayanto. Ketika terjadi kasus HAM, ya udah langsung dituntaskan biar tidak jadi kasus 5 tahunan gitu. Jadi benar-benar mungkin yang tadi sudah dibilang sama Mas Beka, memang harus lihat secara track record. Jika presidennya memang optimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai presiden ya Mbak, pasti akan langsung dituntaskan dengan kebijakan dan cara-cara beliau gitu menurutku. Mas Beka, bagaimana nih? Ya, jadi saya akan mulai dari gini. Ada 2 definisi pelanggaran HAM. Gitu. Satu pelanggaran HAM saja, titik gitu. Dan yang kedua pelanggaran HAM yang berat. Oke, bedanya apa tuh, Mas? Nah, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Jadi kalau pelanggaran HAM ini adalah sederhananya begini. Hak kita, hak warga negara dilanggar oleh aparat negara. Gitu. Okay. Itu bisa terjadi sehari-hari. Gitu. Itu pelanggaran HAM. Gitu. Ada pelanggaran HAM yang berat. Yaitu kalau pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis dan atau meluas. Nah, Oke, seperti apa? begitu. Misalnya sistematis memang direncanakan oleh atau akibat kebijakan dari penguasa atau mereka yang wewenang untuk melakukan perintah atau komando. Gitu. Itu sistematis. Meluas akibatnya bisa dirasakan banyak korban misalnya, dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu pelanggaran HAM yang berat. Nah, saya akan mulai dari pelanggaran HAM yang berat dulu nih. Pelanggaran HAM yang berat, satu-satunya lembaga yang bisa menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat itu Komnas HAM. Hanya itu. Sampai sekarang ada 13 kasus yang sudah disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Saya belum ngomong pelanggaran HAM nih. Peristiwanya, peristiwa 65. Oh, oke. Terus kemudian Talangsari, Mei 98. Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2. Penghilangan paksa atau penculikan aktivis. Terus kemudian ada Wasior Wamena di Papua. Ada 3 kasus di Aceh. Ada Talangsari. Terus kemudian pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi tahun 98-99. Ini peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, pelanggaran HAM itu misalnya kejadiannya bisa sehari-hari nih. Misalnya Yasmin kecelakaan, maaf ini ya, mobil begitu, tabrakan. Yasmin kemudian lapor ke polisi, gitu ya. Nah, lapor ke polisi, ternyata polisinya itu tidak memproses, gitu. Tidak memproses secara baik, secara prosedural dan cepat, gitu ya. Nah, haknya Yasmin untuk mendapatkan kepastian proses hukum itu dilanggar nih. Gitu. Itu satu contoh. Nah, pelanggaran HAM yang lain misalnya. Sering terjadi nggak sih itu, Mas? Oh ya, sering banget. Tentu sering banget itu. Polisi adalah institusi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Iya. Itu. Justru polisi yang diadukan. Paling ya kalau saya ngelihatnya ya wajar karena polisi adalah garda terdepan langsung melayani masyarakat begitu dalam soal keamanan maupun soal penegakan hukum gitu. Tentu saja tidak hanya polisi saja nih. Pemerintah daerah juga diadukan, pemerintah pusat juga diadukan. Perusahaan swasta juga banyak diadukan gitu. Hanya memang jumlahnya tidak sebanyak polisi itulah. Banyak sekali kasus-kasus serupa kayak gitu seperti itu yang dilaporkan ke Komnas HAM. Kenapa tuh kasus-kasus seperti itu masih ada saja? Ya, satu, Indonesia negara besar gitu ya, 280 juta penduduk begitu ya, dengan
tingkat literasi hukum dan hak asasi manusia yang beda-beda, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya banyak aparat negara yang belum sadar soal bagaimana memperlakukan warga negara, gitu. Yang ketiga, ya banyak kepentingan nih, tumpang tindih begitu. Itu jadi penyebab-penyebab kenapa kemudian banyak pelanggaran HAM. Wow, dan sejumlah permasalahan HAM hingga kini juga belum tuntas begitu ya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo pun dinilai tak memiliki kebijakan yang mendukung penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, komitmen dan langkah strategis apa sih yang Anda sarankan yang dapat diambil? Ya, kalau mungkin itu pertanyaannya lebih banyak soal pelanggaran HAM yang berat ya. Karena pelanggaran HAM yang berat ini sudah diinvestigasi oleh Komnas, sudah disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat sejak belasan tahun yang lalu, tapi sudah ganti presiden, itu belum selesai-selesai. Nah, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini sampai saat ini ada dua cara, yudisial dan non-yudisial. Yudisial ini lewat pengadilan, gitu ya. Non-yudisial ini tidak lewat pengadilan, gitu ya. Nah, Indonesia ini pernah punya dua undang-undang yang bisa menyelesaikan itu. Artinya satu undang-undang soal pengadilan HAM dan yang satu undang-undang kebenaran dan rekonsiliasi. Ini non-yudisial. Tapi yang non-yudisial ini dibatalkan oleh MK. Karena dianggap tidak konstitusional. Ada satu pasal lah begitu. Nah, sekarang ini itu hanya punya ini soal pengadilan HAM-nya saja. Gitu. Tapi pengadilan HAM ini membutuhkan kerjasama nih antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung. Nah, celakanya sampai saat ini berkas penyelidikannya Komnas ini bolak-balik saja nih. Komnas HAM, Jaksa Agung, Komnas HAM, Jaksa Agung, udah kayak Metro Mini atau Transjakarta bolak-balik ini. Kenapa dibolak-balik aja tuh? Ya, alasannya banyak lah, banyak soal materinya yang kurang, bukti-buktinya dianggap nggak cukup, segala macam. Udah kayak Transjakarta antara kota Blok M lah kira-kira begitu. Nah, udah ganti presiden nih, udah ganti direktur TJ lah kira-kira, tetap aja belum selesai gitu ya. Ya, makanya kemudian harus diselesaikan. Selesaikannya alternatifnya apa gitu ya. Kalau memang ini mentok nih yang lewat pengadilan mentok, ya bikin undang-undang. Bikin peraturan yang memungkinkan ada penyelesaian non-yudisial gitu. Nanti tinggal dipilih nih, tergantung nanti Komnas HAM dan Jaksa Agung milih mana yang akan diselesaikan, melihat berkas-berkasnya yang bisa diselesaikan melalui non-yudisial. Nah, itu di situ. Itu menurut teori dan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Apakah sudah ada penurunan belum sih Mas laporan-laporan yang masuk itu? Ya, kalau pelanggaran HAM, kalau saya baca dari websitenya Komnas HAM di tahun 2022 gitu ya, yang dilaporkan di 2023 ada penurunan. Gitu. Nah, penurunan ini satu baik, gitu ya, artinya angka pengaduan dugaan pelanggaran HAM-nya menurun berarti kan. Tapi yang kedua juga ini bisa jadi tanda tanya juga, gitu ya. Beneran turun? Beneran turun atau mereka warga ini pada takut untuk ngadu ke Komnas gitu loh. Atau tidak punya akses untuk ngadu ke Komnas. Pengaduan itu angkanya itu kan kayak puncak gunung es nih gitu ya. Puncak gunung es. Jadi yang kelihatan di permukaan itu segitu. Tapi mungkin di bawah ini jauh lebih besar gitu. Itu seperti itu. Ini yang saya kira penting untuk kita cermati. Dan apa tuh Mas, faktor-faktor yang melatar belakangi pelanggaran HAM tuh biasanya seperti apa sih Mas? Kepentingan, kadang-kadang kepentingan negara dengan kepentingan warga negara nggak ketemu. Gitu. Misalnya, Pak Jokowi ini kan yang paling rajin bangun infrastruktur nih. Gitu ya. Nah, infrastruktur ini kan kadang-kadang ada yang memang cuma lewat gunung gitu ya, ada yang lewat pemukiman warga gitu ya. Nah, aparat yang di bawahnya, petugas-petugas yang di bawahnya nggak tahu nih, gitu ya, nggak tahu soal warga negara itu punya hak apa aja nih. Dikira kemudian ketika saya misalnya Yasmin punya rumah nih, mau
digusur untuk jalan tol, dikira saya ngasih uang saja cukup. Enggak, gitu. Dia kan punya kehidupan sosial. Kemudian punya misalnya masih kuliah, punya pendidikan, akses pendidikan dan yang segala macam. Nah, dalam soal hak asasi manusia itu yang harus juga diperhatikan. Kalau dari Jasmine sendiri, seperti apa sih faktor-faktor orang tuh melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama mungkin kurangnya literasi atau lack of knowledge dan juga ini ya Mbak, kurangnya moral kompas yang jelas gitu secara ethics gitu. Tahu akan apa ini menyinggung orang lain atau misalkan tidak, sesimpel itu aja gitu. Terus yang kedua juga mungkin karena masyarakat sekarang lebih mengarah kepada, kalau ngomongin HAM juga kan kayak rentan dengan bullying, apalagi anak-anak muda tuh yang kayak dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit apa gitu. Padahal kalau kita lihat dari Australia, kita lihat dari Singapura itu udah ada hotline tuh Mbak setiap kalau ada di jembatan karena banyaknya kasus orang bunuh diri misalnya. Tapi kalau aku sebagai content creator juga melihat teman-teman tuh banyak banget di tahun ini Mas. Anak-anak muda, anak kuliah yang di Semarang turun dari jatuh dari mall ke lantai 4, terus dari Kalimantan, ada yang bunuh diri di kosan. Udah muncul suicidal thoughts, tapi orang tua atau teman-teman se-peer grupnya itu tidak mengindahkannya gitu. Ini merupakan hal yang mesti dituntaskan juga tuh Mas. Sepakat. Jadi nggak gitu. hanya aparat negara aja, tapi antar kita sesama tetangga aja suka crossing hak asasi manusia ya. Kesehatan mental itu adalah hak asasi manusia loh, gitu. Itu penting. Bahkan kita 3 atau 4 tahun yang lalu gitu ya, saya diinformasikan begini. Hak terakhir nanti kan masih ada lagi nih. Hak terakhir yang disetujui oleh PBB sebagai hak asasi manusia adalah hak untuk bahagia. Bahkan Jadi, ada happiness index juga. Happiness index gitu. Jadi bahagia adalah hak asasi manusia. Kesehatan mental tadi yang Yasmin sampaikan adalah hak asasi manusia, dan negara saya kira harus tanggung jawab untuk menyediakan itu, channel yang hotline lah, kemudian counselor lah, atau kemudian menciptakan lingkungan yang bersih sehat bukan hanya soal nggak ada sampah begitu ya, tapi bersih dari soal bullying, sehat dari soal diskusi, sering berinteraksi dan yang lain sebagainya. Itu saya kira ke sana. Wow, dan menakar komitmen para capres-cawapres, ini bagaimana Anda menanggapi komitmen capres-cawapres untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Silakan Mbak Jasmine. Kalau aku dari pendapatku, di tengah ketidakpercayaan nih teman-teman sama penegak hukum, sama aparat hukum, aku masih percaya dengan sosok Prof. Mahfud misalnya. Beliau semenjak menjadi Menko Polhukam kan berhasil bersih-bersih 687 triliun ya Mbak, dari kasus KKN gitu, dari kasus korupsi gitu. Hampir 700 triliun lah. Bisa diperkuat supremasi hukum kita gitu. Itu akan menjadi sosok yang pasti bakal tremendous gitu buat kasih contoh buat teman-teman, buat tokoh-tokoh politik lainnya, agar teman-teman muda ini juga melihat negara atau melihat pemerintah atau melihat aparat itu tidak antipati lagi gitu. Jadi kepercayaan kepada publiknya juga muncul gitu. Apalagi kalau ngomongin anak-anak muda kan juga kita ngomongin soal Indonesia Emas 2045 gitu. Padahal sebenarnya tonggaknya itu ada di 2030 nih gitu. Jadi aku takut banget kalau teman-teman itu udah antipati duluan, udah golput duluan karena merasa semuanya sama aja gitu. Padahal saya percaya banget teman-teman muda juga sekarang cerdas, tinggal compare track record-nya, background of education-nya dari Google, dari banyak aplikasi sekarang. Misalkan contohnya ada Bijak Memilih, kita lihat dari partai-partai pengusungnya, kita lihat dari track record-nya, pernah melakukan kecacatan hukum apa enggak, pernah melakukan kecacatan HAM apa enggak gitu sih. Mas Jeka? Membaca visi misi 3 pasangan calon lah ya, gitu ya, untuk supaya lebih objektif ya. Dan saya melihat yang paling jelas ya pasangan Ganjar Mahfud begitu. Karena apa? Karena ada 2 hal utama yang menjadi sasaran kalau kita ngomong hak asasi manusia di Indonesia. Satu soal pelanggaran HAM biasa itu tadi, ya. Yang kedua soal pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM bagaimana dicegah, bahkan kemudian bagaimana juga pelembagaannya. Gitu. Pelembagaannya. Artinya
kita bisa ngomong pencegahan pelanggaran HAM itu di kepolisian, di pemerintah daerah, di sektor swasta, di sektor-sektor lainnya. Itu yang soal pencegahan. Kalau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, jelas di visi misi itu disampaikan soal mendorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat. Itu di situ. Itu baru visi misinya. Belum lagi tadi seperti yang Yasmin sampaikan, track record. Gitu ya. Yang kedua adalah mimpi mereka apa sih? Gitu. Rekam jejak misalnya. Oke, 10-15 tahun lalu, kemudian bukan soal yang negatif-negatif saja ya, tapi juga yang positif. Inovasi mereka terhadap hak asasi manusia apa? Gitu ya. Misalnya, kalau saya kebetulan kenal baik lah ya dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud begitu ya. 2015 begitu, misalnya saya masih di NGO, Pak Ganjar udah datang ke acara saya ngomong soal bagaimana mendorong kabupaten kota yang ramah hak asasi manusia. Itu di situ. Belum Pak Mahfud, saya sebagai mantan komisioner Komnas HAM ya seringkali berinteraksi untuk ngomong bagaimana kasus-kasus HAM gitu, misalnya soal Sambo, soal kemudian Kanjuruhan, dan banyak lagi hal-hal yang bisa didiskusikan. Nah, terakhir kalau ngomong soal visi misi begini, saya kira satu hal yang juga penting untuk diketahui publik adalah pasangan itu memiliki sikap terbuka atau tidak. Gitu ya. Artinya terbuka terhadap inovasi, terbuka terhadap masukan publik atau tidak, sebagai langkah koreksi kalau ada yang salah. Dan saya melihat dua sosok itu sangat terbuka nih. Gitu. Kalau aku boleh menambahkan tadi dengan yang very open untuk anak-anak muda. Gitu. Jadi ketika aku ngomong sama Mas Ganjar tuh nggak ada batasan, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa aduh bisa dijudge gimana ya, apakah orangnya open buat terima advice yang dari muda-muda ini, kita bahkan mungkin setengah umurnya beliau kali gitu, atau lebih, cuma masih yang kayak kurang di mana ya, oh gini ya, kalau anak-anak muda tuh sukanya apa ya, gini ya, oh gitu, mungkin apakah sikap saya begini ya gitu. Jadi kayak dia gak mas, udah keren banget gitu. Begitu juga dengan Prof Mahfud sih. Oke, untuk menutup perbincangan kita di topik ini, nah berikanlah ya gagasan progresif Anda ini terkait demokrasi, hukum, dan HAM. Nah, silakan saja nih, dari Mas Beka dulu mungkin. Ini era di mana kita mengubah paradigma soal security. Gitu ya. Security ini sekarang tidak hanya dipahami sebagai pertahanan keamanan soal alutsista saja atau berapa prajurit, tapi ngomongnya adalah soal human security. Keamanan bagi manusianya. Keamanan dari manusianya seperti apa saja? Kita ngomong soal lapangan kerja, soal pendidikan, kesehatan, lingkungan yang sehat, dan yang lain-lain. Kira-kira itu. Nah, pada titik itu saya kira hak asasi manusia itu ya akan menemukan konteksnya, gitu ya. Akan menemukan konteksnya dan juga menjadi standar di mana manusia itu bisa berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang demokratis gitu. Dan ditunjang tentu saja dengan penegakan hukum. Nah, pada titik itu saya kira kita harus melihat lagi gitu ya. Visi misi ke depan seperti apa dari pasangan calon, terus bagaimana proses pemilunya juga jujur, adil, dan bermartabat begitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau kemudian prosesnya salah, pasti nanti kualitas pemimpin yang dihasilkan juga salah, tidak berkualitas. Kita ini lebih dari sekedar ngomong memilih penguasa, tapi ini juga ngomong simbol moral bangsa. Moral bangsa kita akan dipertaruhkan ketika kemudian prosesnya tidak bermartabat, prosesnya tidak jujur, tidak adil, apalagi kemudian salah memilih pemimpin. Itu di situ. Mbak Jasmine, silakan mungkin pesan-pesannya khususnya untuk anak-anak muda dan tadi mungkin agar menghindari adanya antipati dari anak-anak muda. Silakan. Foto Sebulan nanti itu kan hari kasih sayang ya. Kalau teman-teman muda sayang sama diri kalian, jadi mesti hari kasih suara tuh Mbak. Gitu. Jadi jangan sampai kita
kita menyia-nyiakan waktu 5 menit kita karena malas untuk ke TPS demi masa depan kita 5 tahun ke depan gitu. Jadi perlu banget memilih pemimpin berdasarkan track record-nya tadi yang udah disampaikan sama Mas Beka juga, dari track record, dari visi misinya, cita-cita ke depannya gitu, agar kita tidak salah menjadikan pemimpin ini sebagai simbol negara yang baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Jasmine dan juga Mas Beka sudah datang di studio Gagasan Progresif. Ini berbagai gagasan dan upaya untuk menciptakan pondasi kuat bagi Indonesia melalui penghormatan HAM, supremasi hukum, serta demokrasi substantif untuk membangun negara yang adil, berkeadilan, dan juga demokratis untuk warganya. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang telah bergabung. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Dea Gita. Sampai jumpa dan terima kasih.